Bolehkah puasa Syawal, tetapi masih memiliki utang puasa Ramadan? Ini adalah masalah yang seringkali ditanyakan terutama untuk wanita muslimah. Apakah boleh puasa Syawal, sedangkan masih memiliki utang puasa karena uzur haid, bersafar, sakit, dan semacamnya? Keutamaan puasa Syawal. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang melakukan puasa Ramadan, lantas ia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun." Hadis riwayat Muslim, nomor 1164. Hukum menggabungkan qada puasa dan puasa Syawal 6 hari. Mengenai masalah menggabungkan puasa wajib, qada puasa, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa Syawal 6 hari, ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama, tidak boleh menggabungkan antara puasa wajib dan puasa 6 hari Syawal, karena masing-masing punya maksud tersendiri sehingga tidak bisa tadahul dalam niat. Pendapat kedua, boleh menggabungkan antara niat qadha dan puasa 6 hari Syawal. Karena maksud puasa Syawal adalah menyibukkan diri dengan puasa di bulan Syawal. Hal ini dikiaskan dengan sholat tahiyatul masjid, boleh dilakukan sholat apapun ketika masuk masjid. Hal ini juga dikiaskan dengan masih sahnya mandi wajib yang bisa digabungkan dengan mandi Jumat. Namun, menurut pendapat ini, menggabungkan qada puasa dan puasa sunnah Syawal tidak mendapatkan pahala sempurna. Dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala At-Tahrir li Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansyari, 1/474, disebutkan, seandainya seseorang berpuasa qada Ramadan, puasa nazar, atau puasa sunnah lainnya di bulan Syawal dengan puasa qada Ramadan, nazar, atau melakukan puasa lainnya, maka pahala puasa sunnah tetap diperoleh. Yang penting ada puasa di bulan Syawal. Akan tetapi, pahala puasa sempurna tidak diperoleh. Karena pahala puasa sempurna dari puasa Syawal bisa diperoleh jika dengan niatan khusus puasa 6 hari di bulan Syawal. Namun, pahala puasa sempurna tidak didapati karena baru didapati kalau diniatkan puasa 6 hari Syawal secara khusus. Demikian pula yang luput dari puasa Syawal, tidak disebut ia berpuasa Ramadan lantas diikuti puasa 6 hari Syawal. Dalam Nihayah Al-Muhtaj, 3/208, disebutkan, seandainya berpuasa di bulan Syawal untuk qada, nazar, atau selainnya atau berpuasa qada atau semacamnya tadi di hari Asyura, maka pahala puasa sunnahnya tetap diperoleh. Sebagaimana Al-Walid rahimahullah memfatwakan demikian, mengikuti Al-Barizi, Al-Ashfuni, An-Nashiri, Al-Faqih Ali bin Syalih Al-Hadrami, dan selain mereka. Namun, puasa Syawal yang digabungkan dengan qadha dan semacamnya tadi, tidak mendapatkan pahala puasa sempurna seperti yang Apakah sah mendahulukan puasa Syawal, bagi orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, karena ada uzur seperti haid, dan semacamnya, atau tanpa ada uzur? Jika ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, haram baginya untuk puasa Syawal. Qada puasa diperintahkan untuk segera dilakukan. Hendaknya ia tidak disibukkan dengan puasa yang lain. Jika ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada uzur, seperti haid, bersafar, sakit, dan semacamnya, dan tetap berpuasa Syawal, maka ia mendapatkan pokok pahala puasa, tetapi ia tidak mendapatkan pahala puasa sempurna setahun penuh seperti yang disebutkan. Yang baiknya dilakukan adalah berpuasa Ramadan sebelum melakukan puasa Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang pahala puasa Syawal dengan kalimat, siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada pendapat lain dari Fatwa Deratul Ifta, nomor 2958. Jika ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada uzur syar'i seperti haid, maka boleh bagi wanita tersebut berpuasa 6 hari Syawal dahulu, kemudian menunaikan qada puasa untuk puasa yang belum ia lakukan di bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena qada itu wajib puasa, masih longgar waktu untuk menunaikannya. Masih bisa ditunaikan hingga mau masuk Ramadan berikutnya.
Pahala puasa Syawal diperoleh dengan sekadar lakukan beberapa hari puasa di bulan Syawal. Tidak disyaratkan harus puasa Ramadan secara sempurna, lalu berpuasa Syawal. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan. 1. Bagi yang memiliki utang qodho puasa, baiknya mendahulukan bayar qodho, lalu puasa Syawal. Ini lebih jelas dapat keutamaan puasa Syawal dan tak ada perselisihan di dalamnya. 2. Bisa juga dengan berniat puasa qodho dan digabungkan dengan puasa Syawal, tetapi tidak mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh seperti yang dijanjikan dalam hadis. 3. Bisa mendahulukan puasa Syawal dari qodho puasa, kalau memang utang puasa yang dimiliki terlalu banyak. Dari 3 opsi di atas, opsi yang pertama lebih jelas dan lebih aman. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab.